ketika lawan defense-nya udah bagus, nah Persibnya mentok, Persib itu kekurangan pemain yang bisa ngubah gejalanya pertandingan dengan aksi-aksi magic secara sendirian. Musim-musim lalu ada Ciro, ada Tyron. Musim ini tuh kekurangan paling Beckham sama Berguinho doang. Itu pun belum di tahap yang bisa garansi kemenangan 3 poin gitu. Bukan tipe bomber Mas Ibam ada, tapi dia kalau soal perihal gol dan assist salah satu yang terbaik di Super League musim ini. Mungkin jadi satu-satunya pemain yang mencetak double digit gol dan assist musim ini. Sosok itu adalah Mariano Peralta. Itu kan ketika Persib tandang ke Borneo dengan skor 1-1 tuh Boboto rame banget tuh kalau pertandingan. Waduh, Peralta keren banget. Bagusnya nih, enaknya gabung Persib musim depan. Nah, itu gimana Mas Ibam kalau menyikapi keinginan Boboto itu? Peralta itu pemain yang emang spesial. Tapi kan dia udah 3 musim ya ada di Indonesia. Gue ngelihat dia tuh starting posisinya selalu dari sayap gitu. Mainnya tuh mirip-mirip kayak Beckham sebenarnya, tapi dengan kualitas lebih yang udah oke gitu. Nah, Peralta kayak gitu. Justru untuk nomor 10 saat ini gue sih lebih suka dengan gayanya Chachi Rivera. Yang memang dia natural posisinya tuh di tengah gitu, di sentral. Pemain yang bisa bikin chaos aja itu di lapangan tengah. Tapi secara fungsi keduanya sama-sama dua sosok yang bisa ngasih individual brilliance ketika sistem permainan tim lagi deadlock. Itu kan yang jadi masalah Persib. Persib itu kalau sistem permainan mau nyerang ataupun bertahan udah no issue lah. Bisa nyerang dari sistem yang udah dibangun. Cuman ketika lawan defense-nya udah bagus, nah Persibnya mentok. Persib itu kekurangan pemain yang bisa ngubah gejalanya pertandingan dengan aksi-aksi magic secara sendirian. Musim-musim lalu ada Ciro, ada Tyron. Musim ini tuh kekurangan paling Beckham sama Berguinho doang. Itu pun belum di tahap yang bisa garansi kemenangan 3 poin gitu. Jadi Peralta sih bakal sangat senang kalau dia gabung sama Persib karena pasti dapat tempat. Tapi kalau ngomongin nomor 10 murni, Chachi Rivera sih. Lebih cocok ya. Chachi Rivera itu yang benar-benar 10 murni. Tadi kan Mas Ibam juga ada bilang salah satu yang dibutuhkan mungkin backup di posisi belakang. Seperti kita tahu kan Barba juga sebenarnya masa depan belum jelas juga Mas Ibam ya. Walaupun di pertengahan musim kan udah dikonfirmasi sama Wahji Mumutar tuh udah pasti bertahan sampai akhir musim ini. Tapi kan di musim depan belum tentu ada kan. Selain Barba juga, maksudnya juga ketiadaan Barba tuh mungkin berasa banget di Persib ya. Karena kan dia menjadi leader ya di dalam Persib. Selain Barba juga mungkin di posisi penjaga gawang Mas Ibam. Teja Pakualam yang sempat mencatatkan hampir mencetak clean sheet-nya Yojahun, tinggal terpaut 1 clean sheet lagi kan. Tapi di 2 match terakhir kebobolan 4 gol ya. Lawan Bali kemasukan 2, terus juga lawan Dewa United juga kemasukan 2 juga kan. Nah, ini apakah tanda Persib Bandung membutuhkan kiper baru? Apalagi kan dengan target di Asia yang mungkin targetnya musim depan seperti kata Mas Ibam mungkin ingin mencapai semifinal. Apakah Persib wajib mendatangkan kiper asing nih? Walaupun di musim ini kan gagal total ketika mendatangkan Adam Zibek, tapi kan di beberapa bulan lalu Persib sempat dikaitkan dengan kipernya SC Telstar tuh, Ronald Koeman Jr. yang merupakan anak dari pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Nah ini gimana Mas Ibam? Soal menanggapi rumor kepergian Barba dan juga kemungkinan Ronald Koeman Jr. menggantikan Teja Pakualam musim depan. Secara konsep, gue pribadi tuh memang tidak menolak adanya konsep nama besar ya. Misalnya Ronald Koeman Jr. secara nama depannya ini udah nama besar banget. Bakal menjual, yang ngeberitain Persib bakal banyak. Media-media besar juga nih di Eropa. Tapi kalau untuk Persib sendiri dan kalau kita melihat sejarahnya pemain-pemain asing yang gabung ke Persib, tapi Persib itu lebih butuh pemain yang bisa ngasih impact cepat gitu. Federico Barba tuh sebenarnya under the radar di Eropa gitu, kayak dia pemain average aja, nggak jelek, nggak bagus gitu. Tapi under the radar gitu. Gak ada yang tahu tuh Barba pindah ke Persib, tiba-tiba pas udah meledak baru tuh rame di Italia. Federico Barba main bagus dan lain-lain. Nah, ini tuh menjadi satu kondisi yang harusnya jadi cerminan gitu. Kalau dulu Persib kan pernah datengin Carlton Cole, Essien, sekarang Kurzawa. Impact di lapangannya tuh hampir bisa dikatakan kurang lah. Tidak sesuai ekspektasi. Jadi gue ngerasa apakah Persib perlu mendatangkan penjaga gawang asing? Kalau disebut perlu. Tapi tidak akan otomatis menggeser Teja kok gitu. Jadi bagusnya supaya Persib punya dua penjaga gawang yang kualitasnya sama-sama siap aja gitu. Untuk main di mungkin 3 kalau jadi ada Piala Indonesia gitu kan. Maksudnya itu bakal bagus banget. Jadi gua rasa tetap perlu adanya pemain asing, tapi gua tidak terlalu stuck dengan nama Ronald Koeman Jr. karena 2 musim siaran RBC juga gua nggak ngelihat dia
bisa spesial kayak yang lain gitu. Misalnya banyak kok penjaga gawang yang lebih worth it buat dilihat gitu ya untuk Persib. Ini kan gitu. bicara bursa transfer juga Mas Ibam, Mas Ibam juga pernah bilang di podcast Locker Room ya. Ratchaburi tuh di musim ini mendatangkan beberapa pemain yang punya pengalaman main di Asia kan. Dia mendatangkan pemain Buriram, terus juga dari beberapa klub lain, dan terbukti mereka bisa masuk ke perempat final ya. Benar. Dan bahkan hanya kalah tipis ya dari Gamba Osaka. Sempat nahan Gamba kalau nggak salah di Jepang kan. Leg 1-1 pertama kan di leg pertama. Nah, apakah Persib juga harus melakukan hal yang sama, mendatangkan pemain-pemain yang punya pengalaman main di Asia, semisal menggait pemain JDT atau pemain Buriram United, atau seperti apa Mas? Ya, gue justru lebih setuju ya dengan mendatangkan pemain yang sudah biasa berkiprah di Asia. Untuk sekarang aja sebenarnya Lucho ya not that bad kan. Lucho tuh bagus juga dan dia adaptasinya di sini cukup cepat. Julio Cesar walaupun secara permainan gue nggak puas, tapi dia tuh adaptasinya cepat juga gitu dengan Persib. Yang mana ini udah jadi talking point yang bagus bagi Persib kalau ngedatangin pemain mendingan dengan kultur yang gak jauh beda gitu. Andre Yung main bagus, tapi dia kan adaptasinya telat. Selain telat datang karena rekrutan terakhir, tapi juga beda banget kultur Eropa sama Indonesia tuh gitu. Jadi memang agak jauh aja ketika dia coba untuk bermain di lapangan, agresivitasnya beda gitu. Makanya kalau gua ngelihat sih sekarang tuh yang jadi etalase bagus tuh J-League sebenarnya. J-League ya. Even itu J-League yang katakanlah pemain lapis keduanya itu masih worth it. Salah satu yang akhirnya terbukti yang di Bali sekarang. Yoshida ya. Yoshida. Dari awal kedatangannya pas gua lihat CV-nya, pas gua lihat mainnya, ini pemain bagus banget sih, dan kebukti di laga lawan Persib ya the one and only yang bisa bersinar itu sebelum akhirnya mereka bisa mempersulit dengan 3-2 ya itu Yoshida itu dari awal udah ngasih determinasi. Jadi gue sih pengennya Persib nih mulai bisa menyebarkan scoutingnya ke area J-League sih. J-League itu jaminan pemain yang disiplin soalnya. Gue sukanya itu sih. Ketika mereka disiplin di liga sebelumnya dan lalu di musim selanjutnya pindah ke Persib, yang dibawa sama dia nggak cuma skill tapi kultur kedisiplinnya itu. Dan itu yang diharapkan bisa nyebar ke pemain Persib lain gitu kan. Iya, betul. Nah, apalagi kan musim depan katanya nih selain tadi udah disebut ya, katanya ada Piala Indonesia nih, berarti ada 3 kompetisi. Sama Shopee Cup. Atau Piala Klub ASEAN ya kan. Nah, kalau misalnya Persib juara kan berarti ya kalau misalnya ada mau diikutkan lagi di ASEAN Club itu kan berarti ada 4. Ya. Peluangnya gimana nih ngeliat 4 pertandingan ini kan pasti jaraknya mepet-mepet banget, dan juga kalau lihat perjalanan tandang kan nggak mudah juga ya. Salah satu pelatih idola gue tuh Jose Mourinho, dia ngomong kalau apapun turnamennya selama itu memang resmi di bawah federasi, mendingan udah kejar terus. Dan itu tuh bagus untuk jadi pembuktian sebuah klub untuk berbicara di level regional. Indonesia tuh belum pernah ya punya di era modern ya. Gua nggak ngerti sejak tahun 94 ke belakang gua nggak ngerti. Tapi dari 94 ke sini kan kayaknya nggak ada yang pernah juara benar-benar juara di liga resmi ya. Paling turnamen-turnamen pramusim gitu-gitu, dan yang mana itu ya nggak terlalu prestise buat gua. Itu cuma tim lainnya juga lagi pemanasan gitu kan. Jadi kalau misal Persib main di 4 kompetisi, memang challenge bagi Persib berat, artinya nggak cuma kualitas, kuantitas pun harus dipikirin. Skuadnya sekarang, banyak nih nggak apa-apa nih kalau main 4 kompetisi. Minimal 30 itu. Minimal 30, kualitasnya juga harus standar bagus semua. Dan cari yang paling realistis untuk diangkat pialanya. Ya kalau misal ASEAN Club Championship realistis karena mungkin misal JDT mainin lapis kedua gitu. Ya kenapa enggak? Ya udah kita pegas aja karena JDT udah bisa punya pilihan itu, Buriram udah punya pilihan itu karena mereka main di ACL Elite gitu. Lah kita masih belum main di ACL Elite. Jangan kasih pilihan itu, kita mendingan gas aja. Bahkan Sferieng klub Kamboja masuk ke final ini ya. ACGL sama ACC itu, ASEAN Cup Championship musim ini kan ngalahin Bangkok United semalam. Dan ketika tim-tim yang dalam tanda kutip bukanlah big team di Asia Tenggara terus dapat piala, wah itu tuh ningkatin share buat tim-tim lain di musim-musim mendatang gitu. Jadi butuh banget sih untuk adanya piala karena keberhasilan klub tuh tetap dihitung dari piala sih. Itu tuh yang bakal tetap tercatat tuh piala. Jadi gua agak mengecewakan kenapa musim ini PT Liga ataupun federasi langsung tiba-tiba nunjuk peringkat 3 dan 4 yang mana itu tidak diakomodir kan sama AFF gitu. Jadi lebih baik mendingan ikutin aja. Toh nanti juga setiap klub punya strategi masing-masing kok agar bisa menjalani keempatnya gitu. Kalau memang belum bisa,
ya itu bisa jadi bahan benchmark bagi klub Indonesia karena Persib sekarang aja di ACL tuh udah jadi apa ya, jadi bahan pembelajaran lah bagi klub lainnya. Karena ada contoh yang ini kalau bener kayak gini loh gitu. Iya. Betul. Iya benar. Ini kan selain Persib Bandung tentunya ada Borneo FC nih masih Bam ya. Dan berebutan gelar juara tadi juga sudah kita bahas sedikit. Nih, di akhir pekan ini di hari Sabtu, Borneo bisa dibilang menghadapi lawan yang mudah lah ya. Benar. Karena Borneo akan menjamu Semen Padang. Tim yang lagi terpuruk nih. Awalnya kan ketika dilatih Imran Haumaduri itu kita lihat Semen Padang kayak memiliki optimisme ya. Karena menang di laga debutnya saat itu menang lawan PSBS Biak. Tapi setelah itu setelah kalah dari Persib 2-1, Semen Padang kalah terus tuh. Kalah dari beberapa tim lah, termasuk kemarin kalah dari Persijap. Benar. Kan di kandang sendiri dengan skor 2-0 atau 2-1 gitu. Itu kan pukulan telak bagi mereka. Karena Persijap nih pesaing mereka dalam perebutan lepas dari zona degradasi kan. Nah ini gimana Mas Ibam melihat preview atau prediksi dari match Borneo melawan Semen Padang? Borneo Semen Padang jelas ya. Ini jadi keuntungan Borneo untuk semakin ngasih pressure ke Persib karena Persib juga picture-nya ke depan kan nggak mudah gitu. Apalagi dengan kualitas permainan mereka yang stabil dari laga ke laga, memang Borneo ini kayaknya itu udah hampir pasti menang sih kalau nggak ada yang sesuatu yang ajaib gitu. Harusnya dia hampir pasti menang, bahkan hampir pasti menang dengan margin yang meyakinkan gitu. Bisa 2 atau 3-0 gitu kalau main kayak gitu. Ya Semen Padang sebenarnya kan satu-satunya harapan dari mungkin pendukung yang bukan pendukungnya Borneo adalah mengharapkan Semen Padang fight untuk posisi dia di Super League karena dia yang paling terancam. Kalau PSBS Biak ya udahlah udah berat banget itu lah. Semen Padang sebenarnya yang paling terancam kan. Jadi apalagi Persija lagi naik nih performanya. Harusnya sih Semen Padang punya motivasi. Yang bikin Semen Padang tetap sulit ya kualitas pemainnya gitu. Squad buildingnya itu dari awal musim memang berat gitu untuk membuat tim ini fight gitu. Apalagi ganti pelatih, ganti materi pemain itu kan nggak bagus lah untuk sustainability tim gitu. Jadi kelihatan banget kalau Semen Padang akan tertekan. Ya ini jadi keuntungan Borneo sih minggu ini. Tapi kayaknya itu terakhir kali Borneo dapat lawan yang benar-benar ini mudah ya. Kesannya kan tricky kayak Persik Kediri, Persita Tangerang, Bali United. Bagi mereka juga itu tricky. Iya sih. Itu kan waktu di putaran pertama Persita bisa mempersulit mereka kan. Terus Persik Kediri juga, Bali juga sempat mempersulit mereka. Jadi ya sebenarnya Borneo manfaatkan pekan ini sih, mumpung mendapatkan lawan yang ini. Krusial ya. Kebetulan juga Bali jadi tim pertama yang kalian Borneo FC musim ini kan. Benar. Nah ini juga kan kemarin baru ada yang tanding yang katanya digadang dengan calon juara tapi malah cuma seri nih. Lawannya PSIM di kandang PSIM. Dan gitu pertandingannya katanya mainnya di lapangan yang bagus, kita optimis menang, seri juga. Nah ini Ibam ngeliat pertandingan itu gimana? Experience as a title contendernya emang Persija belum ada sih. Iya ya. Kalau mentalitas emang sulit untuk mengukurnya ya, tapi walaupun kelihatan sama kita. Cuman gua agak sulit menjelaskannya. Apa mentalitas juara tuh kayak gimana, agak sulit menjelaskannya. Tapi kalau experience as a title contender, gue cukup bisa menjelaskannya, dan itu yang tidak dimiliki oleh Persija. Ya sama seperti tim-tim yang tampil bagus ketika mendapatkan spotlight, tekanan, ketika situasi di lapangan sudah jadi lebih rumit, Persija itu kurang bisa mengovercome itu, ngejawab hal itu tuh agak sulit. Di banyak momen ketika mereka menang bagus tuh justru ketika less pressure gitu. Awal musim, tengah musim ketika mereka bangkit lagi. Tapi setelah mulai mendekat persaingan semakin rumit dengan cedera pemain, dengan masalah internal para pemainnya yang emosional dan lain-lain, itu yang buat akhirnya Persija juga kembali drop. Di laga tersebut juga nunjukin kalau Persija ya nggak bisa manfaatin situasi karena PSIM nggak dapet izin ya untuk main di Bantul. Dan itu nggak ada penonton lagi. Iya, maksudnya kan itu cukup menguntungkan Persija harusnya. Harusnya dengan di tempat netral Persija garansi 3 poin dengan materi poin yang lebih baik. Tapi justru di saat itu gue ngerasa cukup beruntung Persija nggak kalah. Maksudnya open play attackingnya nggak ada yang benar-benar berada di kotak kecil itu, nggak ada yang bahaya. Karena monoton, paling banyak tuh mereka paling lepas crossing gitu. Iya. Yang paling bahaya kan Hanan ya, Raihan Hanan yang kena mistar gawang, itu pun bukan sistem, itu lebih ke individual brilliance itu. Yang kita lihat dulu bagaimana koneksi antara Hanif, lalu Rio Matsumura, lalu Gustavo tuh udah nggak ada gitu, udah nggak kelihatan.
penalti dari individual brilliance gitu, bukan dari sistem yang dibangun gitu. Jadi sekarang Persija ada masalah di kualitas taktik yang mulai deadlock, dan sayangnya pengembangan taktiknya mungkin belum bisa diimplementasikan dengan bagus oleh tim, oleh pemain juga. Makanya Persija di akhir musim ini sangat bertumpu kepada individual brilliance gitu. Nah, Mas Ibam melihat itu sayang banget sih jadinya. Mas Ibam kan tadi bicara soal taktik ya. Taktik tentu kan diracik oleh pelatih ya, pelatih oleh Mauricio Souza. Tapi kalau Mas Ibam melihat sendiri, terlalu dini nggak sih untuk menjudge Mauricio Souza? Karena ini merupakan musim pertamanya ya sebagai pelatih Persija. Ditambah lagi kan materi pemainnya juga bisa dibilang hampir beda 50% lah ya ketimbang edisi musim lalu kan. Pemain asing semuanya hampir ganti kan. Rio Matsumura kan tinggal sisa Rio Matsumura, dan juga di pertengahan musim akhirnya Rio dilepas ke Bayangkara FC. Sisanya kan main baru semua kan. Nah, kalau Mas Ibam melihat sendiri, apakah Mauricio Souza masih jadi sosok pelatih tepat nih untuk Persija Jakarta? Karena kontraknya di akhir musim bakal habis ya. Iya. Kebiasaan klub Indonesia itu kan satu kali gagal ganti. Jadi potensi untuk bertahannya kecil. Gua rasa kecil, tapi kalau gue pribadi sih ngelihat dengan apa yang udah ditunjukin sama Persija, menjadi satu-satunya tim ofensif yang ada di top 5, top 4 gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga, nggak jelek juga gitu. Kasih waktu sebenarnya lebih baik. Asal mungkin Mauricio Souza pun harus harus berkembang juga, harus progresif juga. Sesederhana komunikasi deh gitu. Orang yang datang dari luar ke sini tanpa bisa bahasa Inggris, komunikasi itu jadi kendala kan. Itu tuh yang kejadian di Luis Milla di Persib gitu. Persib juga waktu di Luis Milla, wah ofensif mainnya, berani pegang bola, berani neken sampai akhir. Tapi kan kedodorannya entah itu dari mentalitas, skuad yang udah mulai letih dan lain-lain. Dan Luis Milla itu ketika situasi tersebut, delivery apa yang dia inginkan ke pemain itu nggak pas jalan, ya, karena ada perantara, ketika ada perantara beda lagi. Kadang konteksnya tuh nggak dapat gitu. Jadi memang ya ini tantangan dari Persija sama Mauricio Souza untuk bisa dapat match aja ke depannya. Kalau enggak kayaknya bakal sulit, walaupun dari segi kualitas taktik pelatih bagus sebenarnya.